Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di official SMP Wijaya Putra di Dapur Curhat bersama saya Memika selaku host hari ini. Saat ini saya sedang ditemani seorang teman. Halo Mbak. Halo. Ini ada salamnya Dapur Curhat yang khas ini ya. Gimana itu? Nonjok. Nonjok. Ini, apa yang ditonjok ya? Ini. Oh gitu ya. Oh, gitu ya, mohon maaf. Ini ya viewers ya ini. Gitu ya. Nanti itu. Apa? Ini asal muasalnya dari COVID kemarin kan nggak boleh gitu, salaman gitu jadi ya, kita bener. nonjok-nonjok aja. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada acara apa gitu ya, beda ini, ya. Oke, ini pasti yang di sana pengen kenalan dengan Mbak siapa ini? Monggo silakan kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Ini panggilnya guys atau viewers aja. Viewers. Iya. Viewers, nama saya Nur Irmayanti, biasanya dipanggil Irma. Boleh promosi sedikit? Oh, boleh. Kita kan penting itu promosi ya. Tipis. Oke. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Yuk ke Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Berarti aku join untuk main ini ya. Boleh main. Oh, asik. Oke. Kita mau bahas sesuatu yang lagi ngetren ini. Wah, apa ya kira-kira ini? Pasti yang tahu nggak apa ya kira-kira? Pasti ini? Karena yang nonton tuh kebanyakan anak sekolahan ini pasti mereka tahu. Oh gitu ya, dipaksa ya? Paksa tahu, ya? Harus tahu. Harus menyimak sampai selesai. Gitu ya, oke. Ini tentang gangster. Ini panggilnya Mbak siapa ini? Irma. Oh, Mbak Irma. Iya, Mbak Irma. Gangster. Sekarang lagi marak ini. Benar. Saling serang menyerang. Orang di warkop mau diserang. Katanya berita yang saya baca. Gitu, sampai ada yang sembunyi di kamar mandi apa itu saking takutnya diserang. Ada yang kena senjata tajam lah apa. Terus bapak-bapak polisi sudah ada yang tangkap sana, tangkap sini. Nah, yang ditangkap ini mirisnya ya, Mbak ya. Benar. Masih ya anak-anak remaja. Pelajar gitu loh. Nah, miris banget pokoknya. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama ini. Kenapa kok bisa jadi seperti itu ya? Asal muasalnya mereka gabung ke gangster ini kenapa gitu? Oke. Pasti ada api, nggak ada api kalau nggak ada yang disulut ya. Benar. Jadi kira apa nih? Kalau dari psikologi ya? Kalau kembali lagi ya, kalau psikologi itu kan membahas terkait dengan perilaku manusia ya, perilaku semuanya deh, pokoknya yang berkaitan dengan perilaku kita bahas di Fakultas Psikologi. Di psikologi, kok Fakultas Psikologi promosi lagi dong gue. Nggak apa-apa, penting. Universitas Wijaya Putra ya. Tetap kesini. Gitu. Kembali lagi ya, karena gini. Biasanya munculnya gangster itu kan karena kalau usia kalau gitu usia anak-anak ya, anak-anak masuk ke remaja awal gitu ya, masuk di remaja awal. Biasanya itu ingin ingin diakui, benar, ingin diakui gitu. Oh, saya hebat loh, saya ini gitu. Kalau ingin diakui biasanya melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gangster itu sendiri. Kembali lagi, kalau di sekolah kita bisa lihat loh. Mungkin teman-teman siswa Universitas Wijaya Putra ini boleh loh lihat kalau tendensi sekolah itu biasanya ada geng-gangsternya. Geng-geng lah, kayak kalau kita mengatakan gangster itu kayak kalau di Jepang itu kan gangster tanda kutip ya. Gitu kan kita pakainya geng gitu ya. Geng. Lah biasanya geng itu terbentuk karena yang pertama dia tujuannya sama. Oh, punya visi misi yang sama. Iya benar, ada visi misi yang sama. Biasanya kalau dia tidak memiliki visi misi yang sama, dia tidak mau mengikuti itu atau tidak diperbolehkan masuk di geng tersebut gitu. Salah satunya ya keinginan yang sama atau suka dengan barang yang sama, suka nonton atau biasanya anak-anak itu nongkrong gitu loh, nongkrong yang sama, komunitas yang sama sehingga membentuk sebuah geng itu sendiri. Jadi kalau sebuah geng itu, biasanya anak dengan remaja awal itu inginnya diakui itu bukan karena diakui orang tua karena hebat, karena pintar, bukan karena diakui guru, bukan, tapi diakui oleh teman-teman sekitarnya. Kalau teman-teman sekitarnya sudah mengatakan dia hebat, dia pintar, atau bukan dia berani, otomatis dia merasa bangga. Oke, saya ini pintar, atau saya ini hebat, saya ini seorang pemimpin. Lah, notabene kalau mau hal tersebut berarti kita harus mengikuti geng-geng yang ada di sekolah. Otomatis itu karena pengakuan
pengakuan. Itu sih sebenarnya. Membutuhkan pengakuan tadi ya? Membutuhkan pengakuan ini bukan karena orang tua atau guru, hanya teman-teman sekitarnya. Karena beranggapan karena gini, kalau mereka itu kecenderungan usia mereka remaja awal sampai dengan remaja itu kecenderungan ikut-ikutan dengan temannya. Benar. Nah itu sehingga kalau yang nggak ikut berarti dia akan dikucilkan. Iya, ada oh nggak ikut ya, ya udah sama ya. Awas ya diancam. Akhirnya nanti menimbulkan bullying dan sebagainya. Oh, tendensinya ke bullying ya. Kalau memang dia kayak kecenderungan dia nggak diterima di kelompok itu atau dia tidak mau mengikuti kelompok itu, nanti dia akan dibullying. Biasanya gitu. Mungkin lihat aja di teman-teman atau viewers ini yang mau yang punya teman nih, karena ini coba ini itu kan siswa kan yang nonton, kita anggap siswa aja ya. jadi siswa itu kita lihatnya, oh teman saya kok ikut ke sana ya karena itu kan tendensi dia tidak mau dilakukan bullying gitu karena nggak mau disisihkan, diminorisasikan gitu. Jadi ya mau tidak mau dia ingin dipercaya bahwa saya ini ikut kegiatan-kegiatan geng itu, padahal ya kalau itu gengnya bagus, kalau positif, kalau enggak negatif itu yang menjerumuskan ya. Benar. Karena kalau sudah masuk geng, apapun yang disuruh di geng itu, bukan disuruh ya, apapun perilaku yang negatif di geng itu diikuti. Karena memang sudah komitmen. Itu kan ada visi misinya. Kalau memang dia tidak punya awal, tidak sevisi atau semisi, terus dia keluar dari geng itu dia akan dibully. Kalau dia ikut, maksudnya kalau dia masih ikut, berarti mau tidak mau dia harus ikut kegiatan apapun, tanya negatif atau misalkan yang geng tadi ya gengnya. Contoh nih, gengnya bully sama temen gitu ya, minoritas lah, teman minoritas atau siapa gitu, membuli si A si membuli, terus teman-temannya yang lain ya ikut membuli. Nah, padahal dia nggak tahu permasalahannya apa. Iya lucu. Iya itu akhirnya gitu. Yang tadi ketika ibu statement yang pertama, ibu apa mbak ya? Mbak aja ya. Ibu bisa mbak. Ibu tadi mengatakan statement pertama, oh ini ada gangster atau pukul di warkop atau apa ya? Nah itu memang itu menyatakan bahwa ini loh saya, ini loh geng saya, dan buktian saya, ini loh saya berdiri di sini. Padahal saya yakin teman-teman yang lain nggak tahu masalahnya apa dengan si tempat warkop gitu. Yang penting pokoknya saya ikut gitu kan. Itu itu tendensi bahwa kamu diterima atau kamu itu menyatakan bahwa saya ini patut loh untuk dikatakan dalam geng itu. Kalau seandainya dia tidak mengikuti hal tersebut, dia dibuang, diasingkan, diminoritaskan, dibully dan sebagainya. Malah diancam dan segala Itu sih, benar sih. Ya mau tidak mau kan kita ikut. Gitu. Nah, karena kita di ranah sekolah ini, benar. Ada nggak sih cara untuk mendeteksi dini bahwa seorang anak, seorang siswa itu punya tendensi bahwa dia ikut suatu geng? Kalau mendeteksi dini sih sebenarnya kita tahu lah. Sebenarnya nggak harus deteksi dini itu tidak dimungkinkan untuk dia masuk geng atau tidak. Semua perilaku negatif itu perlu dilihat, perlu dipertanyakan loh, kenapa sih ini memiliki perilaku yang negatif yang mengarah ke geng, kenal aja. Biasanya itu terbentuknya geng atau terdeteksi dini terkait dengan geng atau permasalahan siswa yang lain. Itu bisa dilihat karena perilakunya dia di sekolah itu gimana. Gitu. Kalau tendensi perilakunya negatif itu kita informasi atau kita panggil lah, terus nanti kita informasi atau kita diskusikan atau kita ajak ngobrol dan sebagainya, nanti akan keluar tuh permasalahan apa saja. Oh kamu punya geng ya. Kita tidak menjustifikasi bahwa dia itu memiliki masalah atau menjustifikasi dia itu nggak boleh dan sebagainya, tetapi secara mengalir akan cerita. Ngomong tentang mengalir nih, saya kita break dulu ya. Oke, let's break. Iya, kita sudah minum, kita kembali lagi nih Mbak Irma ya, tentang deteksi dini tadi. Jadi intinya kita harus sudah aware ya, kita harus sudah bisa ada istilahnya apa ya, sudah harus paham betul, tentang perilaku anak-anak ya. Apalagi di sekolah. Benar. Jadi adanya geng itu kan karena
Ya itu mah ya itu tadi remaja awal sampai remaja pun atau akhir remaja itu juga memang yang pertama dia itu mau diakui bukan lagi Di sekitarnya. ya, bukan dari orang tua atau guru tetapi diakui oleh temennya karena itu yang mempengaruhi keseluruhan mempengaruhi terkait dengan perilaku itu sendiri begitu teman-teman. Oke, Jadi, ada kasus nih. Benar-benar. Ada siswa A. Ah. Ini berani banget nih kalau dilihat kalau dibandingin sama teman-teman yang lainnya. Sedikit tersinggung, nonjok. Nonjok temannya. Kayak berkepal tangan ini ya tiap waktu. Beraninya juga dia punya teman-teman yang lainnya di kelas lain. Nah, kebetulan juga Geng ya. Tahu sih, ikut organisasi juga dalam ya nggak tahu lah kan ya organisasi apa itu, pokoknya dia tuh beraninya karena banyak temannya yang juga dalam satu organisasi, dikit-dikit nonjok gitu kan. Orang tua dipanggil otomatis ya karena ada yang merasa nggak terima anaknya dilukai atau gimana, tersinggung. Orang tua dipanggil, ternyata orang tuanya ini juga kalah sama anaknya ini. Waduh, itu gimana itu ya? Yang kasus seperti ini nih, kalau dari sisi anaknya ini yang kenapa bisa begitu, kalau dari orang tua ini kayaknya kasihan banget gitu kalah sama anak ini. Ini di ilmu psikologi gimana nih psikologi? Sebenarnya itu nggak tahun ini aja, maksudnya nggak maraknya di tahun-tahun ini ya, 5 tahun ini nggak. Oh, tapi berarti sudah lama sih sebenarnya. Dulu, berarti sering ya kejadian seperti ini? Okay. Sering, bahkan ya kalau kita notabene guru ya, apalagi guru BK itu ya kita kayak makanan sehari-hari, maksudnya makanan setiap tahun untuk masalah kasus-kasus seperti itu ya. Jadi kembali lagi usia itu kan minta jati diri ya, mencari jati diri. Jadi dia itu mencari jati diri sehingga ketika temannya mengatakan A, dia ikut A, mengatakan B, dia ikut B dan sebagainya. Kalau orang mencari jati diri itu ya kalau dia menemukan geng yang baik, maksudnya bukan geng ya, teman yang baik, yang positif, dia mengarah ke positif. Tapi kalau negatif yang dia mengarah ke negatif. Lah untuk orang tua lah ini memang ini berat. Ini penting ya? Berat banget ini. Penting betul. Itu ini mungkin pasti orang tua juga ada yang nonton ini. Semoga ya mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan. Harus gimana ini untuk orang tua? Orang tua itu ya kadang kan ada orang tua yang memang benar otoriter, ada yang demokratis dan yang lainnya. Kalau saya mengatakan kamu atau saya harus menjadi orang tua yang demokratis deh, gini-gini hanya demokratis, enggak. Kalau saya boleh dikomben kok, boleh dikomben menjadi pola asuh yang otoriter boleh, tapi demokratis boleh. Maksudnya komben modelnya pola ya? asuh ya. Disesuaikan apa gitu? Karena menyesuaikan gini. Kan contoh anak nih dengan usia segitu, anak SMP gitu. SMP mau malam-malam jam 9 dia mau keluar. Mah, aku mau keluar nih. Lah, kalau saatnya demokrasi enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Mas, ini. Kan enggak bisa kita harus meluangkan. Oke, enggak apa-apa kan itu langsung jam 9. Seperti itu, gitu ya. Oke, boleh. Tapi kan kita harus memang benar otoriter. Enggak boleh kalau kamu keluar jam 9. Karena di bla 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 kita tunjukkan, tapi ya enggak otoriter. Kalau kita bilang ini sudah selesai, dia nggak mau, tapi harus ada diskusi, harus ada ngobrolan. Kenapa jam 9 dan orang tua. Kenapa kok jam 9 itu tidak boleh keluar? Karena banyak hal, entah itu ada kejahatan dan sebagainya begitu. Itu sih harusnya. Kalau dengan kondisi yang tadi orang tuanya kalah sama anaknya, lah kembali lagi itu pola asuhnya bagaimana gitu. Itu patut dipertanyakan ya, pola asuh. Pola asuhnya gimana? Jangan-jangan cuma nggak apa-apa anaknya ngomong ibunya bapaknya oke, nggak apa-apa. Yang nggak Bu, kadang kan ada orang tua yang mohon maaf ngengkel gitu ya. Ada kan yang egonya tinggi gitu, ke anak ya. Oke. Nggak hanya memaksakan tapi pola asuh saya tuh bener loh Bu. Merasa bener. Angel kan ya. Bener loh Bu, saya kan ini dengan prinsipnya sendiri ya. Oke. Prinsipnya sendiri lah, itu yang susah Bu kalau diinformasikan. Jadi harus berubah, pola asuh itu harus berubah. Mungkin saat ini orangnya menggunakan pola asuh otoriter nih, dirubahlah, jangan otoriter dan sebagainya. Nanti ketika kita membuat pola asuh otoriter kan harus A B C D E, harus diikuti. Kalau papa bilang A,
dia Kamu harus ikut. Kalau mama bilang C, kamu harus C gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa kau nggak boleh? Nanti dia akan timbul rasa ketidakpercayaan diri sehingga mencari sesuatu yang di luar yang menerima dia. Iya. Menerima dia karena gimana? Karena keluarganya itu mengekang dia. Nggak boleh A, nggak boleh itu. Tapi ketika dia ketemu sama teman di luar yang memiliki visi dan misi yang sama, ya wes lah ikut ke dia. Saya nyaman melakukan kegiatan yang negatif aja itu boleh. Nah itu jadi kita sebagai orang tua, karena saya juga orang tua, kita harus aware dengan kondisi anak kita yang sekarang ini ya. Kita harus tahu nih karakter anak kita seperti apa. Kita butuh loh, kita harus tahu loh anak kita berteman dengan siapa saja. Penting itu ya. Iya, apalagi media massa ya, kita butuh loh, boleh loh kita cross check temannya apa, siapa, Instagram, siapa aja yang bahkan ya mungkin anak saya sekarang kelas 3 SD, tahu punya Instagram loh. Dan yang ngikutin tuh saya sama suami saya. Kita buat, kalau saya itu kita buat yang namanya grup WA. Khusus soal keluarga. Khusus saya, anak saya, karena anak saya sudah megang HP. Sehariannya saya dengan anak saya sama suami. Ketika ada apapun kita ngobrol di situ. Bahkan sekali lagi, bahkan raport itu saya nggak bawa pulang. Ketika datang saya foto raportnya semuanya, nilainya, sikapnya dan sebagainya, saya foto, saya tindatangani, saya kasihkan ke gurunya, saya kembalikan ke gurunya. Loh Bu, kok nggak dibawa? Enggak Bu, saya sudah foto gitu. Kalau di foto kan kita bisa baca nih detail itu kapanpun, kan nggak harus begitu. Saya itu apa yang saya lakukan? Saya share di grup WA. Kita diskusikan di situ. Papanya tahu, anaknya tahu, semua keluarga tahu. Kita bertiga tahu anaknya maunya apa, orang tuanya maunya apa. Begitu. Akhirnya ada TikTok nih. Karena gini, contoh, kok mata kuliah Al-Quran hadis kok jelek ya Dek, Mas gitu. Kok jelek ya Mas? Lah gimana nggak jelek, kok aku nggak iso. Curhatnya di situ ya. Iya, jadi kita gitu. tahu anak ini maunya apa gitu. Jadi gitu. Akhirnya lah wong gimana aku nggak jelek, wong aku nggak tahu, nggak iso, nggak suka atau nggak iso, nggak bisa Al-Quran hadis ngono. Oke, berarti kan ada celah nih. Lah ada celah di situ. Lah kita tahu kemauannya anak dan kita memposisikan. Oke, kita bisa menjadi sahabat untuk anak. Tapi kita juga bisa menjadi orang tua untuk anak. Kenapa orang tua di saat dia melakukan hal yang negatif kita cut? Bukan langsung menyerah, Dek, Mas kamu nggak boleh gini, nggak boleh Bu. Atau orang tua ini ya, nggak boleh. Biasanya orang tua, nanti aku nggak boleh. Nanti dia kabur. Terus dia nanti kabur mencari kasih sayang yang lain, ya nih orang teman-teman gengnya dan sebagainya. Kita harus menutupi, oke, nggak apa-apa. Tapi kita tanya, ngapain, ada apa dan sebagainya. Itu yang kita diskusikan hal itu. Kita tidak bisa menjustifikasi anak ini negatif kalau kita tidak tahu kesehariannya anak itu. Jangan-jangan contoh, anak saya pernah nih pulang, terus benjol tuh di kepala. Iyalah biasa kan ya kan anak cowok. Anak cowok ini anak cowok ya. Karena orang anaknya pendiam, saya di WA nih sama ustazahnya. Bunda gini berantem gitu kan. Ya berantem gini. Karena ustazahnya tahu ya kondisinya saya seperti apa gitu. Akhirnya saya mohon di cross check Bunda sama anaknya gitu kan. Kenapanya? Saya tanya, cuma dia tipe anak saya itu sekali ngomong harus didengar, nanti nggak mau ngomong lagi. Apa memang kecenderungan anak-anak itu seperti itu ya? Mereka pengennya hanya didengerin. Gitu didengerin, ya? Terus gitu maunya maunya apa? Terus dia ngomong, iya lah ini loh temanku ini. Oh berarti ada sesuatu yang salah. Ya di situ. Lah kita tidak bisa menjustifikasi. Ya karena kamu sih, kok kamu nakal gini kan nggak bisa kita. Kita harus ngasih pengertian. Harus mengasih pengertian. Oke. Apakah itu dia positif, maaf, apakah dia itu ranahnya ke teman negatif atau apa positif, yang penting kita harus komunikasikan dengan sama, maksudnya jadilah sahabat untuk anak, jangan jadi orang tua yang notabene menyuruh dan melarang. Takutnya kalau dia diterima di tempat yang baik, maksudnya kalau yang positif, kalau enggak menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Menarik sekali. Jadi orang tua secara nggak langsung membebaskan, tapi ada filternya di situ ya, ada saringannya ya. Begitu ya. Waduh, sayangnya
krunya sudah bilang close ini. Gitu ya. Satu kata aja Apa? dari Mbak Irma. Kira-kira Untuk siapa nih? untuk viewers di sana, untuk Nggak, maksudnya anak-anak, untuk orang tua atau juga. tua? Oh, berarti Apa yang harus kita lakukan dengan dunia yang seperti ini? Ada gangster lah, ada kenakalan remaja yang bermacam-macam. Nah, kita harus gimana? Kalau- Satu kalimat simpel aja. oh, iya. Simpel ya. Susah kalau kita itu gini. Harus gimana? Oke, Oke, silakan. kalau teman-teman anak-anak teman-teman, kalau seandainya kita butuh yang namanya mencari teman yang baik gitu. Jadi kalau berteman lebih condong untuk memfilter apakah dia memiliki baik atau tidak, atau dia kecenderungan positif atau tidak. Kalau memang dia sudah masuk di geng yang negatif, pelan-pelan Mundur ya? Harus. Jangan melakukan itu, jangan melakukan sesuatu yang memang tidak bermanfaat bagi dirimu atau yang Orang notabene lain ya. orang lain gitu ya, atau menjerumuskan orang lain. Untuk orang tua sekali lagi jadi sahabat untuk anakmu, jangan menjadi orang tua yang notabene menyuruh dan menyuruh. Atau saya tambah juga, kita manusia makhluk sosial ya, mungkin semua orang pasti minta pengakuan ya, butuh pengakuan. Suatu pengakuan itu adalah suatu untuk bertahan di dunia sosial ini ya, tapi harus ada pengendalian emosi juga. Kita harus paham mana yang harus kita ikuti, mana yang enggak. Dan juga untuk orang tua mungkin kita pasti ingin ya anak kita bahagia ya Mbak ya, tapi bahagianya harus kita kontrol juga, ada filternya, dan kita juga patut mendengarkan apa kata mereka. Benar. Itu yang benar.